layar klasikan bimbingan dan konseling hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa itu pertemuan sebelumnya apa? Kenali potensi. Masih ingat ya apa? Kenali potensi. Nah, di pertemuan ini kita lanjut ke jurus berikutnya atau ke tahapan berikutnya, yaitu kelola emosi. Ya, nanti bagaimana atau apa aktivitasnya nanti kita akan lalui bersama. Ini masuk semua ya? Ya. Ada beberapa yang izin karena mengikuti persiapan lomba kayaknya ya. Oke, anak-anakku semua, kita hari ini akan belajar tentang kelola emosi. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan jangan lupa ayo kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya akan banyak sholawat juga ya. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi. Ya. Dalam mengelola emosi tentu banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi yang paling inti adalah nanti kita belajar bagaimana mengelola emosi. Nah, anak-anak, seperti dengan pertemuan sebelumnya, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dalam pembelajaran kita pada hari ini, pelayanan klasikal kita pada hari ini, sesuai dengan tahapan ARKA. Ya, A yang pertama itu adalah aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, A-nya aplikasi. Nah, sesuai dengan yang minggu kemarin, maka kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Oke, aktivitas kita supaya lebih semangat, saya minta semuanya berdiri dong. Kita stretching terlebih dahulu ya. Oke, peregangan dulu karena tadi ada pelajaran sebelum ini, oke ya. Oke, BK ceria, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, kita berdiri. Pak Dedi akan membagikan kertas kepada kalian. Pak Dedi akan membagikan kertas kepada kalian. Tolong dibantu bagi. Anak-anak, pada aktivitas tahapan ARKA yang pertama, yaitu aktivitas, kita hari ini akan bermain tentang atau mensimulasi dengan permainan kertas emosi. Ingatkan ya, Pak Dedi kan sudah membagikan kertas ke kalian masing-masing tuh. Kondisinya masih mulus semua? Tidak ada kerutan sama sekali ya? Mulus semua ya? Mulus kan pink ya? Sudah pink mulus lagi ya? Oke, seperti wajahnya Pak Dadi ya? Anak Mimo. Oke, anak-anak, nanti setiap kalian lihatkan dulu, fokus kepada kita kok fokus. Fokus ya. Oke. Nanti Pak Dedi akan menyampaikan cerita. Bayangkan kamu yang ada dalam cerita itu. Dan kertas ini adalah gambaran emosi yang kamu rasakan. Jadi nek kamu ngangkel, sembok bucek ngono karepmu, nek kamu jengkel, nek kamu sedih, kecewa, bisa meremes sakarepmu. Ya? Siap? Dengarkan ceritanya baik-baik. Suatu hari, oke ya, dengarkan ya. Suatu hari ada seorang bernama Zaki akan berangkat sekolah. Zaki biasanya dijemput oleh Dimas menggunakan sepedanya Dimas untuk berangkat ke sekolah. Hari ini hari Senin, tidak seperti biasa. Dimas sudah jam 7 kurang 15 belum juga datang.
Zaki akhirnya gusar. Zaki, wah gimana nih Dimas, kok gak datang-datang? Biasanya jam 6:30 udah jemput aku, kok belum datang ya? Gimana tuh Pras? Lalu ditunggu sampai jam 7 kurang 10, Dimas juga belum datang. Akhirnya Zaki berangkat menuju ke sekolah berjalan kaki. Jalan kaki sampai di sekolah. Ternyata sebagian besar murid-murid sudah upacara. Ketika itu Zaki langsung buru-buru berangkat ke kelas untuk naruh tas dan bersiap upacara. Ternyata topinya yang dia taruh di dalam tas tidak ada di dalam tas. Hah? Topiku di mana? Tidak ada di dalam tas. Akhirnya Zaki kebingungan. Zaki lalu pergi ke koperasi untuk membeli topi yang baru dan mengikuti upacara. Selesai upacara, Zaki juga belum menemukan Dimas. Zaki merasa Dimas tidak tertib. Ya? Oke. Sekarang ketika kalian menjadi Zaki, apa yang kalian rasakan pada hari itu? Silakan gambarkan emosi kalian di kertas yang sudah ada di baju. Jadi terlambat, hampir terlambat upacara karena Dimas telah jemput, boleh diremes terserah ya. Oke. Sudah mau upacara, topi ketinggalan, nggak ada di dalam tas, hampir dihukum guru. Sudah ya, oke. Oke, saya lanjutkan ceritanya. 5 menit, 10 menit berjalan. 10 menit berjalan, saya lanjut. Bareng-bareng 1, 2, 3. 5 menit, 10 menit berjalan, tiba-tiba Dimas datang dengan kaki yang terseok-seok menuju ke kelas. Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saud Pak Dadi. Kebetulan jamnya Pak Dadi. Ya silakan masuk. Ya Pak, maaf Pak. Kenapa Dimas kok kamu terlambat? Maaf Pak, tadi saya habis kecelakaan. Oke, selesai itu Pak Dadi mengizinkan Dimas untuk mengikuti pelajaran. Setelah diizinkan masuk, sebelum menuju ke kursinya, Dimas terlebih dahulu menghampiri Zaki. Lalu berkata kepada Zaki, Zaki, ini topimu. Tadi aku menemukannya di jalan. Tadi waktu aku mengambil topimu, tiba-tiba aku ditabrak oleh motor dari belakang, sehingga kakiku sakit, sehingga aku terlambat. Oke. Sekarang bagaimana perasaanmu sekarang? Oke ya? Oke. Ternyata Zaki terlambat karena dia ada kendala dan mengambil topi. Dimas terlambat ternyata karena dia ada kendala dan dia juga mengambil topimu karena dia tahu topinya Zaki tadi jatuh. Ketika mengambil topi Zaki dia kecelakaan. Oke, sekarang sudah aktivitasnya sudah. Sekarang kita merefleksi, ya, kita refleksikan. Anak-anak, bagaimana tadi emosi ketika kamu hampir terlambat, topi ketinggalan, gimana rasanya? Makel, jekel, ya, yang dibecek-becek makel ya. Nah ini, coba digambarkan. Sini, masih ke depan, sini. Gak apa-apa, coba digambarkan, sini. Tadi kok sampai usung seperti itu gimana? Makel, jekel ya. Agak ke sini. Makel, jekel ya. Karena, wah, wis di BHP nggak datang, terus hampir terlambat, topinya ketinggalan. Wah, sampai seperti itu ya. Oke, tapi setelah tahu akhir ceritanya ternyata Dimas itu tidak
Dibagi nggak kertasnya? Oke, anak silakan tepuk tangan dong. Apa yang bisa kita pelajari dari refleksi permainan atau aktivitas kita? Apa yang bisa kita pelajari? Sini, maju. Apa? Penulis sini. Apa yang bisa? Apa yang ya bahasa? Ayo, semua itu terima. Ya, ada di sana. Apa yang bisa? Apa yang bisa kita ambil? Jangan menyimpulkan sesuatu terlalu cepat dan jangan berprasangka. Betul anak-anak? Oke, jangan menyimpulkan sesuatu terlalu cepat. Oke, tepuk tangan silakan kembali. Anak-anak, setelah kita merefleksikan aktivitas kita tadi ternyata benar ya. Kalau kita tidak mudah mengendalikan emosi dan mudah berprasangka buruk, mudah terhasut oleh pikiran negatif yang kita miliki, maka kalau kita tahu kenyataannya ternyata mengharupkan, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan pikiran negatif yang kita miliki, kita akan menyesal. Tapi ketika menyesal, apakah bisa diperbaiki seperti sedia kala? Itulah pentingnya hari ini kita belajar tentang apa? Kelola hari ini tabok fokus. Pentingnya kita belajar tentang kelola Nah, di tahapan selanjutnya Pak Dede akan menjelaskan tentang konsep emosi dan bagaimana cara kita mengendalikan diri. Ya, pause dulu nggak Om? Ya, anak-anak, pada tahapan konsep ini, Pak Dede akan menjelaskan materi atau hal-hal terkait dengan emosi dan bagaimana mengelolanya. Paham ya? Tapi sebelum itu kita akan menyimak video ini terlebih dahulu sebagai pengantar konsep. Silakan simak terlebih dahulu. Bebas mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah sambil bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Apakah kamu termometer? Oke, anak-anak sudah dilihat? Ternyata sama ya dengan keseharian
keseharian kita ya. Setiap hari kita dihadapi dengan permasalahan, baik itu yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan atau aktivitas yang menimbulkan masalah. Paham tidak? Nah, kita bisa saja terombang-ambing dengan emosi negatif, ya, seperti marah, kecewa dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa mengendalikan diri sehingga kita tetap stabil. Seperti ini, kamu ingin menjadi stabilizer atau termometer. Kalau termometer itu, kamu fokus ke Pak dari dulu. Kalau termometer itu naik turun sesuai dengan reaksi yang atau sesuai dengan stimulus yang ada. Misal ya, kalau misalnya kamu panas nih, dikasih termometer panas ya panas aja, ya toh? Tapi kalau stabilizer tidak, mau dia tegangannya kuat atau lemah, ada penstabilan. Nah, kamu ingin jadi apa? Stabil. Bisa. Kalau termometer itu dia naik turun, nggak menentu, moody. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang Pak, gimana sih caranya jadi stabilizer? Kita akan pelajari bersama-sama. Oke? Tetap fokus. BK ceria. Sehat. Oke, bentar ya. Oke, perhatikan. Anak-anak. Perhatikan. Anak-anak, dengarkan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa yang dinamakan dengan social dan emotional learning, ya, atau kecerdasan atau pembelajaran sosial emosional. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, sosial emosional itu adalah salah satu perangkat yang saling terhubung untuk kita pelajari dan kita kuasai sebagai kompetensi kita. Bicara tentang sosial emosional, kita akan bicara tentang menyadari diri atau kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku. Bahasanya begini, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi kamu harus tahu dulu yang saya rasakan ini apa ya? Oh, saya malu. Jadi kalau malu, cara mengendalikannya bagaimana? Kenapa saya malu? Kan gitu kan? Mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif, ya. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya. Saat saya marah, saya takut, saya malu. Misal, kamu tiba-tiba disuruh maju ke depan nih, terus kamu malu. Cara mengendalikan dirimu bagaimana? Oh, mungkin saya cari orang yang senyum dulu ke saya. Oh, saya yakin saya bisa kok. Nah, itu juga proses untuk mengendalikan diri dari emosi yang dialami. Selanjutnya, ada mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif. Jadi kamu ini nih, saya memahami keputusan yang saya ambil dan berdampak pada diri saya dan orang lain. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil, kamu tahu dampaknya untuk dirimu sendiri dan orang lain. Terampil berelasi, mampu memahami perspektif yang berbeda dari orang lain, berempati. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Itu terampil. Dan yang terakhir, terampil berelasi tadi. Yang terakhir peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan. Ya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ya, jadi hubungan yang sehat, peduli sosial, hubungan yang sehat harus sesuai norma dan aturan sosial yang berlaku. Ya, semua fokus ya. Oke, kita fokus. Kita langsung ke sini ya. Anak-anak, emosi itu ada banyak ya. Kita bisa happy, itu senang, excited itu semangat ya, antusias. Terus kita bisa scared, takut, kita bisa angry, kita marah, kita bisa sad, kita bisa sedih. Ya, atau kita bisa biasa aja standard. Nah, semua ini
dikasih, ingin memiliki cinta dan lain banyak kebutuhan, ingin merasa aman, nyaman, diakui, ingin merasa dihormati, ingin merasa macam-macam kan, diakui, dihormati segala macam. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana cara kita mengelola diri. Paham ya sampai sini ya? Ini penting sekali dan harus kalian miliki ya. Saya kasih contoh. Ketika kalian merasa gagal dalam pelajaran tertentu, pasti sedih kan? Oke, sedih ya? Sedih, sangat sedih. Kayak kemarin pembagian ASTS, hasil mesti ada yang nilainya tidak sesuai dengan hasil nurani itu atau dengan pikiran kalian. Terus kalau kalian berkecamuk terus atau berada terus dalam emosi negatif, sedih, marah, kecewa, apakah menyelesaikan masalahnya? Apakah menyelesaikan terus nilaimu jadi bagus? Kamu harus segera mengelola emosimu kan? Oh, saya tahu nih, saya kecewa, saya sedih, saya marah. Oleh karena itu saya jangan sampai merasakan hal yang sama di kemudian hari. Saya harus cegah nih. Logikamu akan bermain. Oh iya ya, kenapa saya bisa sedih? Kenapa saya bisa marah? Oh, penyebabnya nilai saya jelek. Logikanya lagi akan main. Oh, ternyata nilai saya jelek karena saya kurang persiapan, saya kurang belajar, saya nggak paham ini tapi saya nggak tanya, saya nggak paham ini tapi saya nggak latihan. Sehingga kamu akan melakukan tindakan-tindakan positif selanjutnya yang bertanggung jawab apa tadi? Berlatih, belajar lebih giat, kan? Kamu bisa membangun relasi dengan baik dengan guru. Kamu bisa bertanya kalau kamu nggak paham. Kamu bisa diskusi dengan temanmu kalau kamu nggak paham. Saling membantu untuk menemukan prestasi yang lebih baik. Oke, anak-anak, selain dari tadi, ada juga yang disebut dengan mengenali peta emosi. Jadi, manusia itu memiliki 3 tahapan atau 3 jenis unsur dalam otak manusia. Jadi ada neokortex, ada limbix, ada reptilian. Ya, apa ini? Neokortex itu isinya adalah pikiran-pikiran yang sifatnya logis, normatif, ideal. Itu ada di neokortex. Limbix itu emosi. Sedangkan reptilian itu bisa disebut kayak insting. Jadi reptilian itu anggapnya kayak dinosaurus, otak kecil dinosaurus. Dia tugasnya hanya kalau nggak tempur, mundur, itu toh. Ya, tapi kalau limbik itu emosi, marah, sedih segala macam. Kalau neokortex itu pikirannya logika, aturan, problem solve, penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Kita kasih ilustrasinya ya. Nih, anak-anak, kita akan bermain ilustrasi seperti ini. Silakan kamu buka tanganmu seperti ini. Tangan sebelah kanan. Kamu anggap, nih, saya turunkan ke bawah sedikit. Iya. Kamu bisa menganggap tangan kananmu ini, ya, jempol ibu jari atau ibu jari ini adalah limbik. Limbik itu emosi, marah, senang, sedih, takut, malu. Nah, ini masukkan ke dalam. Oke. Sedangkan 4 jari ini adalah neokortex. Tadi ada logika, ada aturan, ada problem solve, ada norma-norma yang berlaku. Oke. Dan di bawah ini ada yang namanya otak reptilian. Ketika kamu emosi, maka logikanya 4 hal ini terbuka. Jadi emosimu dia tidak terkendali. Paham? Paham ya? Ada yang masih belum mengerti? Paham ya anak laki-laki? Anggaplah jempolmu ini emosimu atau limbik tadi. Kalau dia 4 penopangnya ini, pengurungnya ini terbuka, maka dia akan tidak terkendali. Maka orang kalau marah betul, logikanya udah nggak main. Pernah nggak kamu marah, anak putri terutama, marah sampai nggak mau mendengarkan alasannya? Pernah? Itu karena 4 yang lain sudah nggak
Padahal empat yang lain ini adalah pengendali emosi. Paham namanya ini? Jadi kalau kamu ingin mengelola emosi, maka pastikan empat ini bisa mengendalikan ibu jari. Oke? Pak, gimana kalau empatnya udah kebuka? Ibu jari sudah meronta-ronta, sudah nggak bisa. Berarti tinggal reptilian, Pak. Ya sudah. Reptil atau dinosaurus itu isinya nek ora tarung melayu. Paham? Kan kamu pernah juga ada pada posisi misal sangat terancam, tak logika ya ora iso. Aku nangis malah di sini gitu. Iso lagi nek ora tak aku melu maju apa aku mlayu. Pernah gitu? Pernah otak reptilian tadi. Otak dinosaurus. Paham ya sampai sini ya? Oke. Pak, terus bagaimana cara kita supaya kita bisa mengelola emosi? Saya akan melihatkan satu video yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pelajaran. Lihat ya. Paham nggak? Tadi masnya ngapain? Oke. Adiknya tadi sekarang apa? Sekarang nangis toh? Adiknya tadi sudah mau sing masnya dia. Kom. Breathe. Nafas. Nafas lagi. Ya toh? Sampai berapa kali tadi? 2 atau 3 kali ya toh? Sampai akhirnya setelah nafas berkali-kali terus reda. Kalau sudah reda apa kata masnya? Oke? Nah, ternyata cara mengendalikan emosi itu kadang nggak ribet. Cukup ambil jeda. Baik, ambil fokus ke saya, real. Cukup ambil jeda. Paham? Cara ambil jedanya gimana? Take a breath. Ambil nafas. Kalau sudah bosan itu gimana bentar? Pada tiba-tiba ngasih ulangan harian. Aduh. Tenang. I can do it. Aku bisa melakukan ini. Semua akan terlewati. Apapun hasilnya, aku akan melakukan yang terbaik. Bisa? Ayo kita latihan nafas yuk. 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan. Itu lewat buri ya, dalam garpai. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan. Oke, hop. Anak-anak, ternyata salah satu trik atau teknik paling akurat, paling baik untuk kamu lakukan ketika kamu sedang emosi, apa itu? Mengambil jeda. Paham? Kamu bisa melakukannya dengan tarik nafas dalam-dalam, mengeluarkannya pelan-pelan, boleh 2-3 kali. Atau kadang, kalau memang dibutuhkan, kamu bisa satu fokus, atau kamu bisa walk away, pergi dulu. Asal sini, bangun. Kamu misalkan ini bebas, rawangi ya. Oke, edok main sekarang. Kamu jelek-jelekin saya. Aku segera gitu. Mau tak muarah gitu. Wis gregetan tanganku wis ngene to. Sikilku nek kowe ora ngene bener. Nah mungkin. Kowe ini saya sudah tarik nafas tadi. Saking emosi nih. Ya, isi jadi. Terus kira-kira
supaya kita lebih supaya kita lebih kalem. Sekarang gimana Bobo? Aku sudah kowe gimana? Piye to kowe? Terus kowe jelas. Soalnya dia ngerti Pak, jadi ora mungkin elek-elek. Dekne apa meneh sih kudu dielek-elek kan? Buat gini itu ya tepuk tangan gitu. Oke. Paham ya sampai sini? Kadang kalau kita menghadapi sesuatu yang luar biasa, tidak mengenakan, emosinya wis puncak. Halo? Emosinya puncak, tidak bisa diapa-apakan lagi. Wis ambil nafas. Isi kasir, tinggal lu. Ya wis, tinggal lu. Rasakan kayak lu, tinggal lu. Kamu bilang cemen, rawani, baru tinggal lu. Sudah minum air putih atau minum teh, es atau segala macam biar kalem. Kenapa? Kita fokus. Kenapa begitu anak-anak? Karena emosi yang tidak terkendali. Dinosaurus yang keluar dari diri kita yang tidak terkendali hanya akan menimbulkan penyesalan. Paham? Paham? Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari di tahapan konsep, kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Tentang bagaimana mengenali emosi. Emosi itu ada apa aja, pengaruhnya dari mana, terus bagaimana kita mengendalikan diri dari emosi yang keluar-keluar. Bisa tadi mengambil jeda ya, bisa mengambil jeda dengan tarik nafas. Tadi juga Pak Dani sudah menjelaskan untuk walk away atau pergi aja dulu dari situ untuk menenangkan diri. Nah, sekarang ini kita akan melakukan sosiodrama, permainan peran. Ya, main perannya bagaimana anak-anak? Nanti akan Pak Dani bagi kelompok 2 aja cukup, mungkin ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oke, nanti kalian akan membuat sebuah drama. Dramanya sederhana kayak tadi aja. Ada orang tukaran, wes pokoknya tapi jangan fisik ya. Oke, terus ada teman kalian yang bertugas untuk menenangkan. Boleh
kendalikan emosimu ya. Gunakan pengendali emosi, umumnya adalah logika berpikir, ya, supaya emosimu tidak liar dan supaya dinosaurusnya tidak menggelegar kemana-mana. Karena apa tadi? Seseorang yang mampu mengelola emosinya adalah orang yang terbaik yang bisa mengoptimalisasi diri dan menguasai rencana-rencana masa depannya. Itu ya. Oke. Selamat, kalian semua sudah berhasil sukses ya dalam memahami materi kelola emosi. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita bisa belajar tentang resiliensi, menemukan resiliensi. Pokoknya tetap semangat, kendalikan emosi ya. Tadi kita sudah memulai aktivitas kita klasikal kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat, belajar